Baru-baru ini kita tidak hebohkan dengan adanya turunnya IHSG yang ada di Indonesia, yang mana kemarin anjlok hingga 6%. Ini membuat kepanikan bagi para investor baik asing dan lokal. Bahkan kemarin wakil DPR aja itu kemarin turun langsung memantau ke Bursa Efek Indonesia mengenai dengan anjloknya IHSG yang ada di Indonesia ini, yang harapannya katanya bisa membuat IHSG ini membaik. Mudah-mudahan ini dapat membantu dan menenangkan pasar. Terima kasih. Tidak mungkin lah, keren DPR yang membuat ini turun. Enggak lah, ini memang fluktuasi pasar. Namun menariknya, di samping IHSG kita turun, dalam waktu bersamaan hutang Indonesia sekarang jatuh tempo, yang jumlahnya itu sangat besar sekali. Yang mana ini sangat memiliki hubungan erat dengan penurunan IHSG yang sekarang. Makanya di video saat ini saya tuh akan menjelaskan semuanya mengenai anjloknya IHSG yang ada di Indonesia dan strategi pemerintah buat membayar hutang yang sudah jatuh tempo ini, dan akan menjelaskan saya mengenai hubungan antara penurunan IHSG yang 6% ini dengan hutang yang jatuh tempo sekarang. Makanya tonton video ini sampai akhir, dan selamat datang di isi saya. Perlu diketahui ya, bahwasanya beberapa tahun terakhir ini hutang Indonesia ini makin meningkat. Tentu ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yang diwariskan kepada Pak Prabowo. Kalau kita lihat per akhir 2024, hutang pemerintah ini diperkirakan telah mencapai 8.600 triliun, bayangin. Dan diproyeksikan ini tuh terus naik nantinya sekitar 8,909 triliun pada awal 2025 kemarin. Dari jumlah tersebut ya, mayoritas ini berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Sementara sisanya ini merupakan pinjaman dari dalam maupun luar negeri. Selain itu ya, hutang luar negeri Indonesia ini sendiri sudah mencapai sekitar 425 miliar US dollar, yang menunjukkan bahwasanya Indonesia ini itu masih sangat bergantung sekali terhadap sumber pendanaan eksternal untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi di Indonesia. Menariknya, pemerintah itu berdalih hutang ini merupakan hutang yang produktif katanya. Tapi meskipun pemerintah ini berdalih bahwa hutang ini digunakan untuk proyek-proyek produktif seperti kayak pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, lonjakan hutang yang terjadi dalam waktu relatif singkat ini menimbulkan kekhawatiran yang mengenai keberlanjutan fiskal kita. Jadi jika kita misalkan tidak dikelola dengan baik, peningkatan hutang ini dapat membebani anggaran negara di masa depan, terutama dalam hal pembayaran bunga, cicilan pokok, yang mana dengan semakin tingginya rasio hutang ini terhadap PDB kita, ada risiko bahwa Indonesia nanti akan menghadapi keterbatasan ruang fiskal, yang berarti semakin sedikit anggaran yang bisa dialokasikan untuk sektor prioritas seperti kayak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena hutang ini mau tidak mau kita tuh harus sepakat hutang ini tidak baik ya. Awalnya tidak baik. Jika misalkan produktif, oke, baik. Tapi harus mimpi apakah kita mampu terhadap hutangnya itu apa enggak. Karena banyak negara-negara di luar sana yang kolaps itu karena hutang. Banyak negara-negara ekonominya hancur itu karena hutang. Nah, jika misalkan hutang ini tidak dibayar, mau tidak mau sesuatu yang dijadikan jaminan kita itu nanti akan hancur. Makanya kayak ada pelabuhan kemarin yang di negara apa di video saya kemarin, yang mana Cina itu investasi ngasih hutang. Nah, negara itu tidak mampu membayar hutang. Ya akhirnya pelabuhan mereka diambil. Jadi nanti itu pasti ada risiko. Yang mana parahnya barang yang kita jaminkan itu nanti yang akan diambil nantinya. Kalau Indonesia nggak tahu apa yang dijaminkan. Kalau ya paling sumber daya alamnya paling. Nah, dari semua jumlah hutang yang sangat signifikan ini, sekarang tahun 2025 di pemerintahan Pak Prabowo sekarang itu sedang jatuh tempo sekarang. Yang mana jumlah hutang yang harus dibayar oleh pemerintah pada tahun 2025 sekarang itu mencapai, kalau di total mencapai 800,33 triliun. Mana dari jumlah tersebut sekitar 705,5 triliun ini berasal dari surat berharga negara (SBN), sementara 94,83 triliun ini merupakan pinjaman langsung dari dalam maupun luar negeri. Dengan angka sebesar ini ya, pemerintah itu mau tidak mau harus membuat strategi yang sangat tepat agar pembayaran hutang ini tidak mengganggu stabilitas fiskal
dan mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Ketika saya analisa, salah satu langkah yang bisa dipertimbangkan dan bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama adalah strategi refinansi, yaitu dengan cara menerbitkan utang baru untuk melunasi hutang lama yang sedang jatuh tempo. Namun ya, meskipun strategi sudah umum dilakukan dalam pengelolaan utang negara sebelum-sebelumnya, ini bukan strategi yang terbaik, bukan. Dari ini nanti bisa menimbulkan risiko yang sangat baru, terutama jika suku bunga global yang sedang tinggi. Ini membuat kita itu akan makin sulit nanti bayar hutang. Apalagi takutnya minat para investor terhadap obligasi Indonesia ini menurun nantinya. Terus siapa yang mau beli? Kan repot nantinya. Yang mana kalau saya lihat, ketergantungan terhadap penerbitan hutang baru untuk menutupi kewajiban lama, ini juga mencerminkan pola yang bisa berujung pada lingkaran hutang, di mana pembayaran hutang terus bergantung pada pinjaman baru, tanpa ada upaya yang signifikan untuk mengurangi beban utang negara secara struktural. Jadi nanti gali lubang tutup lubang nantinya. Nah, takutnya lubang ini yang lebih dalam daripada sesuatu yang mau ditutupi nantinya. Itu lebih parah nantinya. Lama-lama kalau kayak gini, Indonesia akan kolaps nantinya. Selain itu ya, pemerintah ini juga bisa mempertimbangkan nantinya, yaitu dengan cara pinjaman baru dari lembaga bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pendanaannya. Meskipun bunga pinjaman ini lebih rendah dibandingkan penerbitan obligasi di pasar bebas ya, ini nanti ada konsekuensi lain, seperti kayak persyaratan kebijakan atau program ekonomi tertentu yang harus dipatuhi oleh kita. Takutnya kita tuh gak memenuhi syarat nanti ya. Tapi untungnya sekarang ya, saya tuh tadi baca berita dan ternyata Bank Indonesia itu nanti juga akan ikut berperan dalam membantu pengelolaan hutang ini dengan cara memberi obligasi pemerintah yang senilai hingga 150 triliun di pasar sekunder. Yang mana itu sebagian bagian dari kesepakatan dalam mengelola utang yang sudah jatuh tempo. Namun ya, intervensi Bank Indonesia ini juga berisiko meningkatkan jumlah uang yang beredar yang bisa berdampak pada inflasi ini jika tidak dikelola dengan hati-hati. Makanya dari seluruh jumlah hutang yang jatuh tempo di tahun 2025 ini sebenarnya menjadi ujian bagi pemerintah kita dalam mengelola kebijakan fiskal dengan bijak. Jika ini tidak ditangani dengan baik, hutang yang terus bertambah dapat mempersempit ruang fiskal masa depan dan membebani anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu mencari strategi yang lebih berkelanjutan seperti kayak meningkatkan penerimaan pajak. Ingat ya, maksud meningkatkan penerimaan pajak ini bukan pajaknya dinaikin, enggak. Ini lebih ke pemaksimalan lah. Kemudian mengoptimalkan aset negara serta mendorong investasi yang menghasilkan pendapatan jangka panjang agar Indonesia ini tidak terjebak dalam ketergantungan hutang yang semakin membesar ini. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Parahnya lubangnya lebih dalam daripada yang ditutupi. Nah, menurut saya ada strategi yang sangat bagus. Cuman pertanyaannya, pemerintah mau nggak? Pemerintah bisa nggak? Tapi seharusnya bisa sih, yaitu dengan cara pemerintah mencari sumber pendanaan seperti yang sudah sebutkan tadi, yaitu dari penerimaan pajak ini. Ingat ya, maksud saya bukan menaikkan pajak, enggak. Ini lebih kepada memaksimalkan. Awalnya tidak maksimal, ini dimaksimalkan lagi. Karena kalau kita lihat pada awal tahun 2025 ini, Indonesia itu sekarang mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam penerimaan pajak negara. Pada Februari 2025, penerimaan pajak itu mencapai 187,8 triliun. Itu sedikit. Turun 30% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Yang sebelumnya itu mencapai 269,2 triliun, bayangin. Itu turunnya 30% loh. Ini disebabkan dari beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama dan yang paling utama, penurunan penerimaan pajak ini karena rendahnya kesadaran masyarakat di dalam pajak, di mana masyarakat ini belum memahami pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Hal ini diperparah dengan sistem perpajakan yang dianggap rumit dan sulit diakses, sehingga banyak orang-orang itu memilih untuk menghindarinya. Tapi benar itu benar. Saya aja kalau disuruh bayar pajak sendiri, itu saya nggak tahu, nggak bisa saya. Makanya saya tuh sering nyuruh kayak anak-anak kantor di sini buat bayar pajak saya, karena sangat rumit sekali. Apalagi kalau misalkan mau melaporkan penghasilan kita yang harus sangat sesuai dan akurat. Jika misalkan nanti salah penghasilan saya dengan apa yang ditulis di dalam laporannya itu, maka itu ada dendanya segala macam. Dendanya gak main-main. Terus terang saya gak bisa bayar pajak sendiri, gak bisa. Tapi dari faktor ini ya, kita tuh gak boleh nyalahin masyarakat saja. Kita tuh cek dulu pemerintahnya.
bersih gak pemerintahnya, gak akan dikorupsi gak hasil pajaknya nanti. Karena faktor kepercayaan terhadap pemerintah ini sangat berperan juga. Banyak masyarakat itu masih rasa skeptis sekarang. Apakah pajak yang mereka bayarkan ini benar-benar dikelola dengan baik? Terutama dengan maraknya kasus korupsi yang baru-baru ini, yang lagi-lagi mencoreng citra pengelolaan keuangan negara. Kayak korupsi di Pertamina, kayak korupsi di Timah, yang nilainya ini gak main-main, bukan main miliaran lagi sekarang, udah triliunan, bahkan hampir mencapai kuadriliun. Pantas saja masyarakat bayar pajak. Ya di samping itu, ini kondisi ini semakin diperburuk dengan dominasi sektor informal yang sulit terjangkau oleh sistem perpajakan, yang membuat basis pajak ini tetap sempit, dan beban ini hanya ditanggung oleh segelintir orang saja yang taat pada aturan. Kalau kita lihat ya, kayak penjual sate di pinggir jalan, penjual bakso di pinggir jalan. Ingat ya, mereka itu sebagian mereka itu cuma kerjanya aja yang agak kayak orang miskin. Kalau kita lihat omsetnya, sebagian ya maksudnya, itu ada yang puluhan juta, bahkan ratusan juta omsetnya. Yang mana ini tuh gajinya lebih mahal, lebih banyak daripada kayak pegawai, buruh, orang-orang yang dikenakan pajak. Kita tuh gak boleh nilai dari segi pekerjaannya, enggak. Kita tuh nilai dari segi penghasilannya berapa, kan gitu kan. Nah makanya pemerintah itu gak bisa ke sana. Pemerintah gak bisa mendeteksi sektor informal ini. Saya tuh punya temen ya jualan kayak gini, gak bayar pajak dia. Tapi kalau di rumahnya ada Pajero, ada BMW. Ini menurut saya, wah, gak bayar pajak Gus? Gak. Kenapa? Saya jualan sate hanya. Bukan itu. Dari semua faktor ini semuanya saling terhubung satu sama lain. Nah, dari sini semua, pemerintah menurut saya itu harus membuat sistem perpajakan yang lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat, dan yang paling utama itu tidak dipersulit. Ya, di samping dari faktor sudah saya sebutkan tadi, ada faktor-faktor lain kayak penurunan harga komoditas unggulan di Indonesia seperti kayak batu bara, minyak sawit mentah, yang berdampak juga pada profitabilitas sektor terkait. Selain itu, adanya perubahan administrasi dalam metode pengumpulan pajak kemarin, termasuk pembaruan sistem yang menggunakan Kortek kemarin. Aplikasi apa itu gak jelas, yang anggarannya hingga 1,2 triliun, buang-buang duit aja. Akhirnya dengan adanya ini masyarakat jadi repot kan bayarnya pajaknya. Ya karena mungkin kurang mengedukasi ke masyarakat caranya menggunakan Kortek itu gimana. Nah, karena gini, saya tadi sudah jelaskan di awal mengenai penurunan IHSG itu berhubungan erat dengan pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo sekarang. Karena gini, kalau kita lihat mengenai pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo sekarang, yang nilai ini sangat besar sekali. Yang mana kalau kita lihat, pemerintah sekarang itu gak mungkin ambil dari APBN. Karena APBN kita aja sekarang defisit. Mau tidak mau, pemerintah kita kan harus ngutangi dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Nah, dengan adanya hutang ini kan bukan strategi yang baik. Mereka kan melakukan tutup lubang. Lubangnya bahkan lebih tinggi daripada yang ditutupi kan. Nah, yang membuat ekonomi yang ada di Indonesia ini tidak baik-baik saja sekarang. Karena kita masih dikatakan rugi. Nah, otomatis ketika ekonomi ini gak baik-baik saja, investor itu akan panik dan takut investasi ke Indonesia. Dan investor yang sudah investasi ke Indonesia, mereka akan tarik nantinya. Makanya penurunan IHSG kemarin, faktor utamanya dari yang paling utama itu karena kepanikan para investor yang keluar dari pasar saham yang ada di Indonesia. Nah, itu merupakan dampak dari 10 tahun pemerintahan Presiden sebelumnya. Untuk Pak Prabowo sekarang, semoga kita harapkan nanti itu bisa membaiklah. Karena dengan adanya Danantara kemarin. Karena Pak Prabowo itu sadar, kalau misalkan kita masih kayak gini-gini aja sistemnya kayak presiden-presiden sebelumnya, ya tentu Indonesia itu akan ngutang, tutup lubang gali lubang, itu pasti akan dilakukan. Investor akan tahu. Nah, menurut saya dengan adanya Danantara ini merupakan sovereign wealth fund. Ini merupakan solusi dan gebrakan yang sangat bagus terhadap ekonomi Indonesia sekarang. Karena dengan adanya Danantara ini, di samping bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita 8%, ini nantinya akan bisa menarik investasi asing. Karena ketika Danantara investasi ke suatu sektor, investor asing itu gak akan takut nantinya. Gak akan takut, kenapa? Karena Danantara Indonesia sudah ikut investasi juga. Otomatis ini bisa menarik investor yang dari luar negeri. Ingat ya, ini tuh saya nilai dari segi on the paper-nya aja. Tujuan Danantara ini sangat bagus sekali, dan jika berhasil, ini bisa menjadi kendaraan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 dan bisa menjadi negara-negara maju. Itu aja. Tapi gak tahu
yang terjadi di lapangan nanti gak tahu saya. Kita tunggu aja sekarang. Dan bagaimana menurut kalian untuk semua ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.